يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك. Atas pengurus dan jemaah bermaksud tujuan bertaksiah kepada almarhumah yang biasa dipanggil dengan Tuhan. Dan untuk mengawali tausiah kita pada malam ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan kalam-Ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Faiz. Ada Faiz di 114 silakan. Nah, Al-Qurannya mana? Yang hafal aja lah. Ya. Jangan lah. Bayar 10 juz kecil-kecil deh kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtahu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidatan wa la junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab dzalika liman khasyal anata minkum wa an tasbiru khairan lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ananda ini habis berapa aja sekarang Pak? 10. Alhamdulillah kita doakan pun. Baik, berikutnya kita masuk kepada acara ini yaitu mendengarkan tausiah yang kali ini dipimpin oleh Buya Tanjung atas waktu dan tempat disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim amma ba'du. Puji dan syukur selalu ke Allah. Alhamdulillah dengan berkat izin Allah kita bisa berkumpul, diberikan kesehatan oleh Allah, umur panjang, dan dengan nikmat umur, kesehatan dan waktu luang itu kita datang ke rumah duka orang tua kita, sanak famili kita, jamaah kita. Beliau adalah tokoh, beliau adalah tenaga pendidik, beliau adalah segala-galanya, orang tua dari kita sebagai anak-anak dan tetangga bagi kita, dan juga beliau pengurus lama dulu, pengurus Masjid Mutazakirin wabil khusus,
dan beliau adalah panduan bagi kita. Semoga Allah memberikan kelapangan dan maghfirah kepada beliau hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mutazakirin yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, Bapak Ibu orang tua kami, jamaah kaum muslimin, hadirin, wabil khusus keluarga yang dalam berduka. Semuanya adalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Beberapa hari yang lewat kita kehilangan orang tua kita, menghadap kepada Allah. Ibarat berjalan lah sampai ke batih, balayah lah sampai ke pulau, yang punya datang menjapui, yang mana datang membubui. Kita serahkan kepada Allah. Itu adalah hukum sunatullah. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang berjiwa, yang bernafs, dia akan merasakan yang namanya kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'ah. Apabila datang ajal seseorang tidak dapat dimajukan walaupun sedetik, dan juga tidak bisa diundurkan walaupun sedetik. Semua itu adalah sudah takdir dari Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Kapan, di mana, usia berapa, sedang mengapa kita akan meninggal, itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebagai kita hamba-hamba Allah, terutama pasca lebaran ini, sesudah Ramadan, sesudah hari raya. Kita sebagai orang-orang yang beriman, orang yang selalu memelihara ketaatan dan ketakwaan, ada beberapa hal yang harus kita jaga dan kita pelihara pasca lebaran ini, sesudah hari raya atau setelah Ramadan berlalu menuju Ramadan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita isi selalu, siapa yang menunggu, siapa yang sholat kemudian dia menunggu sholat, maka sepanjang itu dia dianggap sebagai ibadah dalam sholat. Siapa yang beribadah setelah sholat Jumat kemudian menunggu Jumat yang akan datang, maka sepanjang itu dia dianggap sebagai ibadah Jumat. Itu kan ibadah kebaikan. Siapa yang setelah Ramadan, setelah hari raya Idul Fitri menunggu Ramadan dan hari raya yang akan datang, maka sepanjang itu dia mendapat kebaikan dari Ramadan dan hari raya itu, walaupun dia tidak mengerjakannya. Oh, kok semudah itu? Begitulah di dalam Islam, kebaikan-kebaikan itu selalu kebaikan diiringi dengan kebaikan. Tentu sebaliknya. Mudah-mudahan kita berharap Allah izinkan ketemu di Ramadan yang akan datang, Idul Fitrah yang akan datang. Setidaknya ada beberapa hal yang harus tidak boleh kita tinggalkan pasca lebaran ini, habis Ramadan ini, habis hari raya Idul Fitri ini. Satu, tetap kita jaga, kita pelihara sholat 5 waktu dan sholat sunnah, baik sendiri ataupun berjamaah. Tentu lebih utama adalah berjamaah di masjid atau di musola atau di mana kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Jadi orang yang sukses, yang berhasil, yang mendapat ghufiralahu, ampunan Allah, dalam hadis tentang puasa itu, ghufiralahu itu adalah orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Ini tidak boleh kita tinggalkan. Nah, kalau seandainya kita jaga itu sholat 5 waktu, sholat sunnah, maka berarti kita Allah berikan ghufiralahunya, ampunan kepada kita. Jadi pertama adalah pelihara selalu, nyu istiqomah kan yang sulit. Bapak Ibu jamaah, istiqomah kok barek, tantangannya banyak. Nah gitu.
Jadi mulai awak kapai ke rumah saji, kadang ada aduh saya yang menghalangi awak. Mulai awak kapai ke masjid, pai solat berjamaah, banyak dan ada saja. Oleh sebab itu siapkan diri awak selalu untuk selalu menjaga solat berjamaah. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan solat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar rakin. Rukuklah engkau, rukuklah kamu, kata Allah, bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang yang rukuk bersama tu? Di masjid atau di musola. Itu solat berjamaah. Jadi kalau dalam ayat itu ada 3 kewajiban, 3 perintah Allah. Kadang sering terabaikan oleh manusia. Itunya aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, warka'u ma'rakin, rukuk. Itu salat berjamaah. Jadi salat 5 waktu, zakat, kemudian salat berjamaah. Ini kadang-kadang sering terabaikan dan selalu kita menghadapi dan mendapat tantangan. Oleh sebab itu kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu menjaga. Jadi Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, terutama jamaah masjid mutazakirin, peliharalah sholat di masjid. Usahakan sholat ke masjid. Karena masjid kita bangun, kita buat rancak-rancak bagus-bagus, elo-elo, itu gunanya adalah untuk sholat berjamaah. Tidak ada lain dari itu. Saya kata dari sajadah, sujud, tempat sujud. Makanya Rasul menyampaikan sholatul jamaah, sholat berjamaah itu afdol, lebih utama. Jadi mari kita pelihara sholat 5 waktu. Pasca lebaran ini, kalau tidak mungkin awak sholat, ya tidak tak aja di masjid kayak ambo tadi, tidak tak aja ke mutazakirin lah di Kalawi, di apa tadi, di Masjid Toibah, Kampung Lalang, nama itu Pasar Lalang, Kampung Lalang. Yang penting jamaahnya kejar. Kalau tak aja kemari rencak banah, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang dake awak lain tidak ada kemana-mana, maka usahakan sholat berjamaah di masjid. Karena setiap langkah yang kita langkahkan, datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, apalagi wirid. Wirid awak kini di mutazakirin la yamutu wa la yahya. Ndak hidup dalam mati, hidup mati. Ya kalau ndak awak kamai sialai, gitu. Tentu awak ni kamai si. Jadi tolonglah sekali lagi Bapak Ibu jamaah, hidupkan kembali wirid. Ustaznya terserah siahnya. Oh dipanggil Mantajung jadi Jo, yang lain jadi Jo. Kalau bisa Ustaz Somad kamari jadi Jo. Gitu. Ustaz Hidayat jadi Jo kalau bisa beliau tuh. Yang penting ilmu itu yang perlu. Langkah kaki awak tuh dihitung Bapak Ibu. Nggak usahlah terlalu banyak duduk awak di muka televisi, di rumah-rumah itu. Usahakan ke masjid. Tapi siap sholat maghrib, kalau ndak ada awak kegiatan di rumah, ndak ada kegiatan hal yang mendesak, ndak usah pulang. Di masjid saja sampai sholat isya. Yang harus awak karajuan, banyak yang bisa awak karajuan. Lah siap sholat sunnah sesudah maghrib, baca Al-Quran, lapane baca Al-Quran, zikir. Banyak amalan zikir yang bisa. Kan banyak yang hafal awak. Subhanallah baca kat 1000 kali, Alhamdulillah kat 1000 kali, La ilaha illallah 1000 kali. Atau zikirnya Nabi Yunus, atau zikir-zikir yang lainnya, atau Sayyidul Istighfar gak 1000 kali. Banyak yang bisa kita lakukan. Lapane beko udah sholat sunnah belia, baca lo Al-Quran. Ndak pandai baca Al-Quran doh, danga kawan membaca Al-Quran. Jangankan membaca, mandanga bacaan Al-Quran saja Allah berikan rahmat. Makanya kalau ada orang baca Al-Quran awak danga. Wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran dengarkan. Wa ansitu, ansit, diam. Kalau awak danga awak diam, la'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmat. Jangankan membaca, mandanga bacaan Al-Quran saja Allah berikan rahmat. Kan luar biasa tuh.
Tadi Faiz baca Al-Quran tadi itu yang hafal dinyo saja gitu kan. Beberapa ayat yang dibaca itu kita dengar, kita simakkan. Allah berikan rahmat kepada kita. Kan luar biasa. Beko azan isya, beko baru salat sunnah sebelum isya, sudah tuh salat isya, siap tuh sesudah situ salat sunnah loh, aku pulang lagi. Kenapa? Karena duduk di masjid, Bapak Ibu, duduk di masjid menunggu sholat, itu sepanjang itu kita mendapat pahala sholat. Bacalah dalam kitab hadis itu. Jadi kalau tidak ada kegiatan di rumah, tidak ada yang mendesak, yang perlu bana, udah di masjid saja. Ramai masjid awak ya loh. Ganti-ganti i'tikaf. I'tikaf itu kan berdiam, tidak harus Ramadan saja doh Bapak Ibu i'tikaf tuh. Kalau Ramadan itu lah ya leh itu. I'tikaf itu berdiam diri di masjid melakukan amaliyah tertentu. Amaliyahnya istighfar, baca zikir, baca hal-hal yang lainnya, tilawah Al-Quran, nah gitu. Kalau pandai kau munju gitu kan. Kau awi kau siapkan aja dari rumah, kau siapkan ke masjid kau perlu kau siapkan dispenser, begitu gitu caranya. Ramai kan, cari orang Bapak Ibu, masjid orang tu tidak langang doh, ramai. Cari lah tu. Siap maghrib tu ndak pulang lah doh. Apalagi awak gae kau. Pulang awak beko. Kalau tiba di rumah tu lah banyak lo tantangan tu di. Lalu barang lai. Lalu mulai kau nak kau menangis lo kau. Kau ayah menangis lo bagai. Nah macam. Jadi mari kita ramaikan masjid, Bapak Ibu. Ndak usah awak tak kaja pulang. Andaikan Allah takdirkan singke awak meninggal awak, itu fi sabilillah. Coba bayangkan, kan hebat itu. Fi sabilillah. Meninggal di rumah, masjid meninggal, tapi meninggal di masjid itu jauh lebih mulia dan lebih baik di sisi Allah. Luar biasa. Jadi amaliyah pada lebaran ini mari kita jaga selalu sholat 5 waktu. Jadi kalau tidak ada kegiatan di rumah Bapak Ibu, tidak usah pulang. Beko siap isya awak pulang beko. Awak nyaman, awak damai loh. Karena menunggu sholat, sesudah sholat itu mendapat pahala kebaikan ibadah sholat itu sendiri. Satu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang penting kita jaga sesudah lebaran ini, jangan jauhkan diri kita, keluarga kita dari Al-Quran. Dulu bulan Ramadan rajin awak baca Al-Quran, tawa-tawa awak baca Al-Quran juga. Habis Ramadan biasakan selalu, karena awak dulu lah dididik, lah dibiasakan. Kalau tidak tahu banyak, tidak ada setengah halaman. Kalau tidak bisa setengah halaman, udah 1 ayat saja. Saya baca 1 ayat, dah tutup lagi. Kalau kawan baca wasimaan, kau dengar. Rasulullah kayak gitu Bapak Ibu. Rasulullah itu tidak harus beliau baca Al-Quran. Tolong bacakan Al-Quran. Padahal dalam otak, dalam kepala, dalam dada beliau Rasul itu adalah Al-Quran. Kalau ingin mencari Al-Quran berjalan, itulah Rasul. Tapi Rasul itu ingin mendengarkan baca Al-Quran dari yang lain. Karena mendengarkan bacaan Al-Quran itu mendapat kebaikan. Kan luar biasa. Jadi kadang-kadang kan ada loh yang malih begini, tidak pandai kan baca Al-Quran, udah dengar baca Al-Quran, gitu. Jadi jangan jauhkan. Kalau bisa membaca Al-Quran itu pakai terjemah, lebih memahami. Kalau menurut Ibnu Taimiyah itu namanya mentadabburi. Faham, pandai baca, tahu terjem. Apa artinya? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum. Tahu artinya? Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beramal soleh. Oh begini. Apa kabar gembiranya? Ada di sana terus.
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Oh, dia nanti masuk ke dalam surga, yang surga itu mengalir sungai di bawahnya. Kan luar biasa itu. Kullama, dari surga itu nanti dia makan makanan buah-buahan seperti buah-buahan yang lebih hebat dari dunia yang ada dulu. Jadi kita tahu. Dan lebih hebatnya lagi, kita pandai baca, tahu terjemahan, maksud ayat dan tujuan, dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Itu yang luar biasa. Jadi jangan jauhkan diri kita, keluarga kita dari Al-Quran. Yang terakhir, Bapak Ibu, nanti lagi kita mau syarih. Kita udah masuk di Syawal. Syawal boleh lupu-lupu bengian, lampu-lampu bersingkuan, jangan sampai lupu beku lapis beku puasa Syawal lawak. Bagi yang belum, masih ada dan waktu masih panjang. Bagi yang sudah, alhamdulillah lah. Bagi yang jalan juga tidak apa-apa, lanjutkan gitu. Karena Syawal itu luar biasa. Syahrul Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, kemudian tsumma atsba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia puasa sitta min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, fakana masaimud dhahri, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. 1 tahun puasa dah. Itu dah tanggung tu dah. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu, salah dan janggal. Jadi orang tua kita, uniang kita, beliau adalah orang yang sangat luar biasa bagi kami, dan beliau adalah orang tua, guru, pendidik, dan beliau banyak membina dan mendidik kami dulu karena kami di sini dan kami merasakan betapa beliau sangat dekat dengan kita. Jadi kita merasa kehilangan. Mudah-mudahan beliau selalu mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan, bulan yang fitrah sangat luar biasa. Doa diijabah oleh Allah. Ila liqa fastabiqul khairat. Saya Herman Tanjung mohon maaf kepada keluarga melalui Sanak Family, mungkin salah dan khilaf, dan ini anak saya, istri saya bawa, kita ikut, ayo kita ke tempat ibu ke bawah. Satu yang tidur dan satu lagi ada izin. Mohon maaf Bapak Ibu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, terima kasih banyak ya atas nasihat penambahannya yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat dan kita amalkan dari kehidupan sehari-hari. Baik, berikutnya barangkali ada perwakilan dari tuan rumah atau ahli bait yang menyampaikan sedikit kata-kata. Singkat saja, mengingat azan waktu isya sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tentu dalam kehidupan atau di dalam pergaulan itu ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pergaulan atau tata krama dalam kehidupan kita. Kata orang Minang, kalian bro kami telah tongkat turun batu atau enggak. Jadi atas nama keluarga kami dengan setulus-tulusnya, dengan segala kerendahan hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perbuatan, sikap ataupun kata-kata dari orang tua kami yang tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu. Karena beliau adalah salah satu orang yang tertua mungkin di jamaah Masjid Mutazakirin. Tentu mungkin dengan umur tersebut ada hal-hal yang mungkin kalau boleh dibilang mungkin nyinyir dan lain sebagainya, dan kami juga dari pihak keluarga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada ibu-ibu, terutama Di Anis, dan semuanya saya rasa sangat sering dimintai tolong untuk diantar pulang setelah sholat. Kami dari pihak keluarga sebenarnya sering menyampaikan tidak usah sholat di masjid karena kondisi beliau pada akhir-akhir ini memang agak kurang baik untuk bisa berjalan. Tetapi dengan kegigihan beliau tetap berjalan dengan kondisi seperti itu. Namun tentu ada dari ibu-ibu yang kadang-kadang direpotkan dengan meminta untuk diantarkan kembali pulang gitu. Oleh sebab itu kami mohon maaf dan tentu berterima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan harapan kami semoga kebaikan ibu-ibu semua mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu dari pihak ahli bait kami menyampaikan mungkin selama pergaulan atau selama beliau bersama dengan ibu bapak di masjid ada mungkin hutang piutang ataupun yang terkait dengan almarhumah, kami mohon untuk disampaikan kepada kami. Insya Allah kalau kami bisa menyanggupi untuk melunaskan atau akan kami usahakan untuk segera melunasi apabila ada hutang piutang yang berkaitan dengan almarhumah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada dari Ahlul Bait telah menyampaikan dari permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau maafkan ibu. Alhamdulillah, memang beliau almarhumah dikenal dengan sosok yang sangat ramah, baik, bahkan suka membantu, dan di samping itu juga semangat beliau dalam beribadah, kendati pun dalam kondisi yang demikian tapi masih tetap bersemangat. Mudah-mudahan itu menjadi cambukan bagi kita yang masih bermalas-malasan untuk berjamaah ke masjid. Baik, tanpa panjang kata-kata lagi, jadi kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai protokol, apabila ada kesalahan kekurangan, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا نبي السلام عليك يا